Halo Leeds, kembali lagi bersama gue pribadi, Alip di posting Podcast Sasing, ya betul. Rompak, ulang kali ya? Ulang. Halo Leeds, kembali lagi bersama posting Podcast Sasi. Oh, kompak aja kali ya? Terserah dah. Udah lanjut. Nah, kita ini kedatangan tamu guys. Namanya ini Kak Sheila, siapa Kak? Kak Sheila, boleh dipanggil Sheila aja. Nah, Sheila aja. Nah, Kak Sheila ini dari semester 9 dan dia juga literatur guys. Intinya sih doain Kak Sheila cepet-cepet lulus guys. Amin. Amin. Nah, tapi sebelum Kak Sheila lulus, Kak Sheila tuh udah punya satu novel tau guys. Nih bisa dilihat langsung novelnya guys. Kelihatan kan aman guys, bisa dibaca ya guys judulnya. Nah, gua Ali Fajar Saputra sama Aji mau ngebahas tentang novel Kak Sheila ini. Nah, karena apa ya, jarang ya kalau menurut gue ya mahasiswa atau mahasiswa Unpam yang benar-benar udah punya karyanya sendiri gitu ya. Mungkin beberapa ada di tahun-tahun lalu ataupun adik kelas gitu ya kan. Cuman kan Kak Sheila ini yang benar-benar sekarang udah semester 9 dan udah punya 3 karya loh guys, benernya guys. Udah punya 3 novel lah Kak. Iya. Nah, itu boleh di-spill nggak tuh Kak judulnya Kak? Boleh. Yang pertama Hujan di Langit November, yang kedua Salju di Langit Desember. Itu tuh apa? Nyambung. Yang kedua apa tadi? Salju di Langit Desember. Salju di Langit Desember. Ya, gue udah apa? Salah judul. Judul di Langit Pertama hujan ya, Bang? Iya. Hujan di Langit November. Fenomena alam. Oh gitu. Fenomena alam. Ini Belum. juga. Ntar yang keempat misalnya gempa sih. Waduh, jangan Ini kok. Cianjur. Serem banget. Tapi ini juga fenomena alam kan nih Kak? Summer. Iya, benar. Oh iya. Tapi bukan summer ya. Bukan summernya? Fenomena langit ini. Oh, Summer gitu. Triangle. Apa sih Kak kalau dalam pengertian bahasa Indonesia, bahasa simpel dah? Jadi Summer Triangle itu gabungan dari rasi bintang, ada Altair, Deneb, sama Vega. Jadi mereka itu biasanya ada di musim-musim tertentu dan ada di Dieng, bisa dilihat di Dieng, gitu. di langit. Oh. Cuman di langit-langit tertentu juga ya? Iya. Kalau daerah Pamulang nggak bisa dilihat Kak? Nggak bisa sih. Oh nggak bisa. Kayaknya polusinya tebel sih. Iya. Nggak kelihatan lagi. Tapi nggak apa-apa guys, kalau misalkan mau ngeliat langsung biasa ke Dieng tuh berarti. Gak ada yang tahu kan, kalau ada yang bisa ngelihat kan lumayan ya. Ya, covernya sendiri ini gambaran dari episode terakhirnya di Dieng gitu. Mereka lagi ada campfire gitu ya? Iya. Bagus ya, bagus guys, novelnya guys. Nah kalau misalkan dari kakak sendiri nih, apa sih ceritanya gitu? Mungkin bisa ke-spill dikit nih biar si penonton nih tahu gitu sinopsisnya aja sih. Jadi cerita ini tentang seorang tunarungu bernama Ray. Dia itu nggak bisa dengar, jadi dia bicara sama temen-temennya lewat gerak bibir ya. Terus dia selalu pakai earphone. Tapi di sekolah tuh nggak ada yang tahu kalau dia itu tunarungu, karena dia emang nutupin itu. Dan dia tunarungu itu akibat kecelakaan, bukan dari lahir. Dan suatu ketika dia bertemu sama Kira. Kira ini tuh cewek yang ambis gitu. Jadi ketika Ray down akan mimpi-mimpinya, si Kira ini yang ngebantuin Ray buat ayo mimpi lagi. Jadi support sistemnya Iya, kan? betul. Tapi si karakter utamanya ini yang tunarungu ini secara cerita ya, dia ini punya trauma nggak sih kayak akan terhadap orang gitu? Dia punya trauma jadi cerita ini kan dia jatuh dari jendela gitu kan. Nah, traumanya itu. Jadi dia kadang suka mimpi jatuh gitu. Tapi kalau hinaan orang atau Hinaan lingkungan orang, sekitar, karena kan nggak ada yang tahu. oh iya sih. Nah, bener. nanti di bab akhir semuanya tahu dan ya. Mungkin Iya sih. yang penasaran nanti bisa langsung ya Iya. di check out di order. Di mana Kak kalau boleh order kalau mau tahu? Ada di seluruh Gramedia di Indonesia sama di toko Gramedia, online juga ada. langsung aja Gramedia. Langsung jalan Gramedia deket guys. Langsung jalan. Udah langsung matiin pause nih. Langsung beli. Beli langsung. boleh kayak gitu. Nah, alasan Kakak nyiptain novel tuh apa sih Kak? Sebenarnya kan emang dari dulu suka nulis dari kecil. Jadi ya udah lama-lama nulis akhirnya berani kirim ke penerbit gitu. Kirim ke penerbit langsung. Dan ada sempat gagal kah atau gimana? Gagal pasti sering kayak ketolak sini ketolak sana kan. Dari aku mencoba ngirimnya tuh dari 2019 ya, 2018 lupa. Tapi kan banyak ditolak sama penerbit ini, terus akhirnya ini masuk.
penerbit. Jadi Rezeki emang dan rezekinya di situ. Di sini mungkin ya di Summer Triangle. Tapi berapa lama sih Kak kalau boleh tahu itu proses buat diseleksi sama penerbitnya gitu? 6 bulan biasanya. 6 bulan. Tapi untuk yang ini 1 tahun. Lama. Karena waktu itu kan lagi COVID juga Oh, kan, jadi betul. Oh, jadi terhambat. kendala? Iya, Iya. kendala. Kalau kendala untuk penulisan novel ini Kak dari Kakak pribadi kayak ada apa kah? Maksudnya kayak ini mungkin rezekinya memang di sini ya, Iya. cuma kayak sulitnya buat menggapai sampai sini. Bisa di-spill nggak? Bisa diceritain nggak? Jadi waktu itu kan emang nulisnya karena ikut lomba nulis. Nah, lomba nulisnya itu deadline-nya tinggal sebulan. Jadi gue nulis ini sebulan tuh, setiap hari harus nulis, kayak harus mikir tiap hari nulis. Ngebut Itu susahnya di situ kan. Susah di Apalagi situ, harus ya. riset tentang si tunarungu ini gimana, cara dia ngomong sama orang gimana. Dan ada juga isu yang gue angkat di sini tuh kepribadian ganda. Oh. Jadi ada karakter lain yang punya kepribadian ganda. Nah itu gimana tuh gue harus riset satu-satu, itu sih kesulitannya. Kesulitannya ya. Karena kan kita juga nggak bisa asal nyiptain karakter ya, setahu gua Iya, kalau misalkan betul. nyiptain Iya. cerita kan, Betul. kita harus riset dulu gimana cara dia berkomunikasi sama orang, segala macamnya itu boleh juga tuh guys. Kepribadian juga harus benar-benar kita pahamin gitu ya. Iya. Jadi selain kita apa ya, selain kita menemukan ide kita juga dapat ide-ide baru. Ketika kita nulis, kita juga harus cari tahu dulu referensinya Iya, gitu betul. kan. Nah. Sama aja sih kayak nulis skripsi ya sebenarnya. Tapi kalau ngomong-ngomongin ide nih Kak, kalau Kakak pribadi dapat ide-ide tuh dari mana sih Kak? Karena gue pribadi kan punya tempat sendiri ya. Lu juga mungkin kan punya tempat sendiri, gimana caranya bisa masuk ide gitu. Kalau dari Kakak pribadi? Kalau untuk yang buku ini ya, Buku ini. pertamanya sih ngelihat novel-novel kan, kok banyak sih novel yang dia tokoh-tokohnya berantem mulu gitu kan. Terus kayak yang perfect, ganteng, anak motor segala macam. Kenapa sih kita selalu mengangkat tokoh-tokoh yang sempurna? Kenapa semua orang nggak ada yang sempurna gitu? Jadi kenapa sih nggak ciptain karakter yang emang punya kekurangan? Jadi aku ciptain karakter yang emang punya kekurangan gitu. Jadi ngambil Dan aku dapat inspirasinya itu, aku pernah baca ada seorang CEO dari Filipina, kayak dia tuh tunarungu. Jadi dia komunikasinya juga bahasa gerak bibir. dan kalau untuk cerita juga mungkin kita pribadi ya, dari mungkin semua orang film atau apapun kan mungkin romantis, ganteng, cowok ceweknya cantik, ya kan kayak gitu-gitu ya. Mungkin udah biasa ya. Nah, ini kakaknya nih mencoba buat beda guys. Coba suatu hal yang berbeda. Tapi kalau dalam menjadi penulis ya kayak mungkin menjadi beda kayak gitu, resikonya kalau nggak salah tuh jauh dari pasar ya. Iya benar, Iya, jauh kan? dari pasar. Nah, jauh dari pasar. Yang dimaksud tuh maksudnya penjualan ya guys, Iya. ataupun perlakuan dari ceritanya. Dan tapi gue percaya sih kalau misalkan emang ini menurut opini gue pribadi ya Kak, kalau misalkan emang ceritanya menarik, segmented juga sih sebenarnya. Iya. Betul. Bener nggak sih? Sebenarnya ini juga pernah ditolak dengan reason yaitu apa? Segmented. Kurang laku di pasaran kurang nanti laku di gitu. pasaran. Cuma kita kembali lagi nyari penerbit yang cocok-cocokan aja Iya, iya, sebenarnya. Oh, berarti nggak semua penerbit bisa langsung kayak gitu ya? Iya, enggak. Nah, itu bisa juga tuh jadi tahu guys. Gue juga pribadi baru tahu ya. Karena kan jadi tips gue juga. pikir penerbitnya kan kayak misalkan satu ngirim ke situ, ya udah ke situ doang. Kalau emang ditolak sampai situ revisi terus ya udah di situ gitu. Berarti bisa berubah juga Kak. Iya, Iya. bisa. Karena banyak juga ya penerbit. Kakak total berapa penerbit yang kakak coba tuh? Ingat nggak? Enggak inget, belasan ada. Belasan? Iya, Wih, banyak. banyak juga. Iya, banyak. Kayak setiap Bener-bener apa ya, emang bener-bener harus ini nyambut kalau terus lihat, ya, iya. nyambut terus Bener-bener. sampai nemu tuh yang rezekinya di mana. Iya, benar. Nah, mungkin tadi udah dikasih tahu ya sama kakaknya. Kakaknya udah pernah buat 3 novel. Yang hujan Di Langit November. sama yang salju di langit Desember. Sama ini Summer Triangle. Nah, itu dari 3 ini jujur menurut kakak pribadi yang benar-benar hard banget buat dibuat tuh yang mana? Perjuangannya kayak harus all in nih. Di mana nih paling serunya gitu? Dari 3 ini. Sebenarnya di Hujan Langit November. Hujan Langit November. Karena itu kayak cerita sedih gitu kan. Jadi harus pakai emosi sebenarnya Iya, nulisnya iya, di bener, situ. bener. Karena kalau kita nggak pakai emosi kan jadi kurang. Oh iya benar-benar. Nuangin ide juga tuh, emosi juga ya. Iya gitu. Masa nggak cerita sedih kakaknya enggak ketawa-tawa? Iya. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin juga ya. Supaya sampainya juga di pembacanya Iya. nanti. Betul. Tapi kalau misalkan yang 2 ini hujan di bulan November sama salju di bulan Desember, ini udah rilis juga apa gimana Kak? Di online aja karena itu kan indie. Oh. Nah,
ini kebetulan yang menarik. Gue pribadi belum tahu nih indie sama yang ini bedanya apa kak? Kalau indie itu kita biasanya nerbitin sendiri atau pakai penerbit indie. Nah, penerbit indie itu nggak masuk ke Gramedia. Biasanya cuma ke toko buku sekitar sama online aja. Sedangkan kalau mayor itu dia udah kerjasama sama Gramedia. Jadi masuk ke Gramedia. Dan kalau misalnya penerbit indie itu biasanya ada yang pakai seleksi, ada juga yang enggak. Kebanyakan nggak pakai seleksi. Nah, kalau mayor pakai seleksi. Berarti kalau indie lebih ke arah gue punya cerita, gue mau indie ya udah indie, sekuler itu ya kak? Iya. Oh, mungkin semua harapan penulis juga pengennya malah yang mayor. Iya. Apa mayor Iya, tadi ya? betul. Iya mayor. Karena Kan semua pengen ceritanya dilihat di Gramedia. Betul, Kalau gue publisher-nya. terpampang di Gramedia, semua pasti pengen kayak kayak gitu. terjamin gitu ya Iya, di betul. publishernya ya. Itu kalau gue yang buat, mamaku bangga coba. Coba buat. Coba lah. Iya. Tapi ini pernah kayak kepikirannya buat dipublish di apa namanya yang indie aja nggak sih gitu? Enggak, karena kan yang 2 sebelumnya udah di indie. Jadi Oh, ini gitu. ngotot banget. Harus, Ngotot. harus. banget. Sebuah goal. Idealis banget. Iya. Tapi pas udah dapet new achievement nih. Betul. Iya, betul. Betul. Kayak Jadi bahagia banget. bahagia banget. Nah mungkin yang mau baca nih bisa, mungkin tadi udah di-spill ya sinopsis saya. Nah apa sih selain dari ceritanya ini yang menarik, kenapa sih kita tuh harus baca gitu? Gitu aja dah kak. Kakak mau Dari kakak promosiin pribadi karyanya ya. nih, kayak promosiin kenapa harus baca nih teman-teman? Karena ceritanya beda. Karena beda. Karena beda. Dan aku pengen bener-bener ngasih pesan ke teman-teman, terutama penulis yang lain. Kalau orang yang punya kekurangan juga bisa loh dijadiin tokoh utama, karena kan nggak semua orang perfect. Maksudnya nggak ada Nggak orang ada. yang perfect kan. Pasti semua punya kekurangannya masing-masing. Tinggal gimana dia ngadepin struggle-nya itu bisa dijadiin cerita. Dan mungkin kayaknya dari yang sinopsis yang tadi udah dijelasin kakaknya, gue bisa nyimpulin sih kalau misalkan ya struggle sih pada intinya ya kayak. Iya, jadi kalau dia punya pesan-pesan aja. kekurangan itu nggak hambat dia buat gapai mimpi-mimpinya. Nah Intinya itu teman-teman, kalian juga jangan nyerah sama mimpi kalian teman-teman. Oke? Itu sama nih kayak kakaknya juga. Nulis nih udah berapa kali ditolak Gagal. sampai akhirnya Tapi akhirnya ini jadi hasil lah guys. dipublish. Bangga nih emaknya guys pasti. Bangga banget guys. Nah kalau misalkan dari kakak sendiri nih, motivasi kakak pertama kali nulis apa sih kak? Dari kecil atau gimana gitu? Kecil kan, jadi emang dari kecil suka baca juga kan. Terus aduh kayak udah kehabisan cerita, kenapa nggak gue bikin sendiri supaya bisa gue baca gitu. Jadi gue mulai nulis dari situ. Jadi ada kepuasan pribadi ya? Iya. Awalnya dari Karena keresahan nih kayak misalnya kok nggak ada sih cerita yang kayak gini? Udah gue aja iya bikin, bener. gitu. Iya. Keresahan sendiri ya, Iya. emang muncul dari keresahan sendiri. Ketika kita udah sering baca tapi kayak kita udah bosan gitu baca terus, kita kenapa nggak coba buat ciptain karya kita sendiri gitu untuk kita baca atau untuk orang lain baca. Iya betul. Keren sih. Keren. Dari kecil berarti kak? Iya dari kecil. Dari kecil udah suka baca, suka nulis. Iya. Tapi dari kakak sendiri mulai tahun berapa tadi kak? Kalau buat nyoba buat nulis? Iya. Ngirim ke penerbit. Enggak, nulis. Benar-benar nulis cerita. Nulis serius gitu. Iya. Dari- Misalkan kayak SMP udah buat cerita-cerita kecil kah? Oh SMP ya. Bener SMP? 2014 apa? Bener SMP itu kak? Itu maksudnya Cuma itu masih disimpan sendiri kan. iya berarti kan karena kan belum tahu step by step buat Iya. kesananya. Iya. Nah ngomongin step by step juga nih teman-teman ya. Gimana sih kalau misalkan untuk mahasiswa atau mahasiswi yang mau buat kayak kakak mungkin terinspirasi ya abis nonton ini, atau dia udah punya niat mau nulis cuman ya nggak tahu lah cara. Mungkin kan banyak struggle sendiri kan dari masing-masing orang pengen nulis, mungkin idenya udah ada tapi nuangin ke dalam tulisan tuh gimana. Yang pertama banyakin baca, karena kan dari baca Pasti. kita kan belajar. Terbanyak diksi juga. Terus yang penting niat sama komit. Kalau udah komit, kalau misalnya kita nggak komit, kita mau nulis berapa banyak juga nggak akan ada satu yang jadi karena nggak selesai. Betul. Yang penting komit supaya ada yang jadi gitu. Kalau udah baru deh kita bisa kirim ke penerbit. Nah biasanya tuh ya kalau misalkan mungkin tadi udah dikasih tahu ya teman-teman ya. Kalau misalkan nulis nih gue pribadi ya, kalau misalkan nulis tuh kadang ada mood-moodannya tuh kak. Iya, Nah itu ngelawan kayak gitu gimana sih kak? Mungkin nih dari mahasiswa juga yang nonton juga pasti kayak ada aja yang kayak gitu pasti. Pasti dah. Pasti. Ngelawannya ada dua sih sebenarnya kalau gue pribadi. Pertama dengerin lagu yang emang cocok nih sekiranya sama cerita itu. Yang kedua jalan kemana misalnya lihat apa yang penting harus lihat pemandangan pokoknya. Healing. Berarti lu Kayak arah gitu. healing juga ya. Pada dasar pengennya healing emang. Iya emang buat ngebalikin mood lagi. Iya betul. Intinya konsisten sih ya kak. Konsisten. Mantap.
Kalau misalkan dari kakak nih, setelah membuat mungkin udah jadi nih satu buku ya, ada nggak sih cerita yang benar-benar mau dibuat lagi? Atau kayak kayaknya nih bisa nih kalau next buat cerita kayak gini gitu? Ada pastinya. Pastinya ada dong, Pastinya ada. ya kan? Dan bakal mau dijadiin Gramedia kayak gini lagi? Dijadiin Publish. novel kayak gini, publish Pasti. kayak gini? Pasti dong. Iya. Karena mudah-mudahan udah tahu juga ya langkah-langkahnya kan. Iya. Iya. Udah gak ada kesulitan. Udah pernah nyoba juga tahu celah-celahnya nih publisher yang mana sih yang sekiranya cocok gitu ya. Tuh. Tapi dari cerita ini kak, yang bener-bener sama ada nggak? Maksudnya dari kayak karakternya yang udah pernah dipublish sama orang penulis lain? Belum. Yang pernah. sekiranya mirip-mirip gitu sih. sekiranya mirip-mirip. Belum ada ya pernah dari Belum kamu ada sendiri ya? belum Iya, baca. makanya ya? karena dari itu Iya, gua karena juga belum. karena dari itu kan nggak ada sih kayak gini kan gue ciptain sendiri aja. Berarti itu tadi emang kuncinya beda. Beda. Iya. Yang berani beda. Makanya, Iya betul. Tunarungu sama apa? Ada DID itu ya? iya kepribadian ganda Hmm. tokoh salah satu tokohnya. Jadi si Kiera sama Ray ya, yang Ada lagi Rio yang kepribadian ganda. Kalau si Kiranya mah nggak kenapa-napa. Oh, Cuma si Rio Kiranya. ada lawannya si Ray gitu. oh ya. Terus mereka tuh kayak si Ray mikir dalam suatu waktu, ini lebih parahan mana sih gua yang tunarungu atau dia yang kepribadian Kepribadian ganda? ganda. Wow. Karena ternyata kan masing-masing remaja punya struggle masing-masing Iya, tanpa betul. kita tahu gitu. Ih, Intinya guys, kalau misalkan kalian mau tahu lebih lengkap nih ya, nih langsung aja di order. Langsung aja ke Gramet terdekat. Nah, udah pause aja nih, keluar langsung berangkat OTW, udah nggak usah langsung ngambil kunci motor, berangkat. Nah, untuk kakak semester 9 ya, Baru disebutin lagi semester. enggak maksudnya punya karya seperti ini, apa emang rezeki mungkin baru di sekarang atau kakak dari semester lalu udah nyoba-nyoba segala macam untuk yang ini? Baru sekarang. Baru sekarang sih ya. Iya. Dan kakak pribadi sorry nih nanya ya, udah sempro belum kak? Semprot. Belum. Belum. Mau nanya makanya dia nggak. Maaf ya kak. Ayo nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa guys, Nggak apa-apa. nih karyanya loh. Kalian kan udah semprot tapi belum punya karya. Bercanda. Rezeki beda-beda ya, teman-teman. Bercanda juga. Rezekinya orang kan beda-beda ya teman-teman ya. Mungkin emang ada yang kayak ya udahlah lulus bisa, kakak juga pasti dipercepat, dipermudah. Cuman emang lagi fokusnya kan ini sebulan ya kak tadi ya? Sebulan jadi emang bener-bener ngejar deadline juga kan. Dan ya alhamdulillah nih guys bisa langsung dibaca. Apalagi kan ini penontonnya ini kak, biasanya tuh kalau posting tuh penontonnya bener-bener mahasiswa asing. Oh. Ada beberapa yang bener-bener dari anak Unpam juga, cuman dari beda prodi. Cuman ya kehitung beda-beda lah. Oh ya. Mungkin kayak gitu sih kalau untuk penonton posting. Jadi ya rata-rata sastra ini apa ya? Kita juga anak sastra ya, kita tahu pasti gitu. Kita seringnya nganalisis cerita, puisi segala macam. Mungkin dari kalian yang udah termotivasi atau kayak kok bisa Kasila bisa gitu, kenapa nggak bisa? Kita nggak bisa gitu. Boleh banget nih dicontoh buat dibuat. Kalau semisal nanti kalian step-stepnya bingung, nanti kan tadi kan udah disebutin juga sama kakaknya kendalanya dari kakaknya pribadi tuh pas nulis apa. Itu bisa jadi gambaran kalian. Dan kalau misalkan kakak mau nanya-nanya juga, teman-teman mahasiswa mau nanya ke kakaknya langsung, itu bisa banget. Boleh di-spill kak Instagramnya atau? Instagramnya Sila Bila I-nya 2. Sini. Nah, Nanti kita spill juga ini. nanti kita spill oke? IG-nya Instagramnya. Kalau untuk yang nggak kedengeran bisa ada di description. Oke, mungkin cukup Kayak gitu aja. ya, cukup untuk posting episode 3 kali ini. Gue Ali Fajar Saputra, Gue Sila. Dan gua Aji. pamit undur diri. Assalamualaikum. Thank you. Thank you.